Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar fikih tentang azan dan iqamah. Tapi sebaiknya mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semuanya, mari kita siapkan buku paketnya, ada di halaman 4 bab azan dan iqamah. Baik, tentang azan dan iqamah ini pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Setiap hari kita mendengar azan 5 kali dalam satu hari. Tapi apa yang sebaiknya kita lakukan ketika mendengar azan? Ketika mendengar azan sebaiknya kita segera melaksanakan sholat, segera ambil wudhu dan langsung melaksanakan sholat. Nah, kali ini Miss akan jelaskan pengertian dari azan terlebih dahulu. Apa sih artinya azan? Artinya azan di sini adalah panggilan seorang muazin kepada kaum muslimin untuk segera melaksanakan sholat. Nah, yang melaksanakan azan yaitu disebut muazin. Adapun tujuan dari azan di sini adalah bertujuan memberitahu kaum muslimin bahwa waktunya sholat sudah tiba. Tapi dalam melaksanakan azan, dalam mengumandangkan azan, ada beberapa syarat untuk muazin di sini, yaitu yang pertama, harus suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Yang ketiga, menyuarakan azan harus dengan jelas dan nyaring. Yang keempat, melambatkan bacaan dari setiap lafal azan. Yang kelima, memasukkan 2 anak jari ke dalam kedua telinga. Kemudian yang keenam, menyuarakan azan dengan makhraj yang fasih dan jelas. Yang ketujuh, hendaknya tidak menerima upah dalam melakukan tugas azan atau iqamah. Dan yang kedelapan, tidak boleh berbicara ketika mengumandangkan azan. Misalkan ada jamaah yang ngajak ngobrol atau bertanya sesuatu, sebaiknya tidak boleh berbicara. Yang kesembilan, selesai azan dikumandangkan, sebaiknya muazin atau yang mendengar azan setelah itu berdoa. Yang ke-10, muazin berniat mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan imbalan tapi mengharap ridha Allah. Yang ke-11, muazin harus seorang laki-laki yang sudah balik dan mumayyiz. Jadi tidak boleh seorang perempuan yang jadi muazin. Perhatikan lafal azan berikut ini. Di dalam lafal azan berisi tentang memuji kebesaran Allah, dan di situ juga terdapat kalimah thayyibah. Dan dalam mengumandangkan azan, lafal azan dibaca 2 kali. Kemudian orang yang mendengar azan sebaiknya atau diperintahkan untuk menjawab azan, seperti yang Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikatakan, idza sami'tumun nidaa faqulu misama yaqulul muazzin. Artinya, jika kamu mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Jadi kita diperintahkan untuk menjawab azan ketika kita mendengarnya. Ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita yang menjawab mengucapkan seperti itu juga. Dan ketika muazzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka yang mendengar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Contohnya lagi, ketika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka yang mendengar mengucapkan hayya 'alas shalah, dan begitu juga seterusnya. Kemudian ketika setelah azan subuh, maka muazzin setelah azan mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Jadi maksudnya adalah sholat itu lebih baik daripada tidur. Oke. Nah, muazzin di sini tidak boleh salah dalam melafalkan azan. Kenapa? Karena salah melafalkan azan akan salah dalam artinya. Kedua adalah iqamah. Apa sih artinya iqamah? Iqamah artinya adalah seruan atau ajakan bahwa sholat akan segera didirikan dan seorang imam akan bersiap diri untuk memulai sholat berjamaah. Adapun dalam melafalkan iqamah, suaranya lebih cepat daripada melafalkan azan. Jadi suaranya lebih cepat daripada melafalkan azan. Adapun dikumandangkannya, suaranya lebih rendah daripada azan, dan lafalnya sama dengan lafal azan. Doa setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah
wab'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Demikian penjelasan dari lafal azan dan iqamah. Baik, sebelumnya Miss ucapkan terima kasih dan Miss akan berikan pertanyaan nanti di layar ya. Sebelumnya Miss ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.